Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan Mutiara Hikmah Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah, telah sampai pasal yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudun sirril ikhlasi fiha. Syekh Ibnu Athaillah berkata dalam pasal yang ke-10 ini adalah amal-amal itu semata bentuk-bentuk yang tampil, adapun ruh yang menghidupkannya adalah hadirnya sir ikhlas, cahaya ikhlas pada amal tersebut. Keterangannya diawali dari Al-Kisah. Suatu hari saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan beberapa sahabatnya, datanglah seorang wanita kafir membawa beberapa buah jeruk sebagai hadiah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya dengan senyuman gembira. Lalu mulailah jeruk itu dimakan oleh Rasulullah dengan tersenyum, sebuah demi sebuah, hingga habislah semua jeruk tersebut. Maka ketika wanita itu meminta izin untuk pulang, ada salah seorang sahabat segera bertanya kepada baginda Rasul, mengapa tidak sedikit pun Rasulullah menyisakan jeruk tadi untuk sahabat lainnya? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, tahukah kamu sebenarnya buah jeruk itu terlalu asam sewaktu saya merasakannya pertama kali. Kalau kalian turut makan, saya takut ada di antara kalian yang akan mengernyitkan dahi atau memarahi wanita tersebut. Saya takut hatinya akan tersinggung, sebab itu saya habiskan semuanya. Akhlak yang agung seperti ini tidak dapat dipoles di permukaan, tetapi semata-mata karena ada cahaya ikhlas yang sudah tertanam di dalam hati. Sikap dan perilaku adalah cerminan hati. Dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya aku pernah bertanya kepada Jibril tentang ikhlas. Lalu Jibril berkata, aku telah menanyakan hal itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berfirman,
ikhlas adalah salah satu dari rahasiaku yang aku berikan ke dalam hati orang-orang yang kucintai dari kalangan hamba-hambaku. Sir secara bahasa artinya adalah rahasia. Secara hakikat sir adalah cahaya khusus yang Allah berikan kepada seorang hamba yang dia cintai, sebagaimana diungkap dalam hadis di atas. Tidak ada amal-amal yang agung dapat tegak kecuali Allah telah menanamkan ruh berupa cahaya ikhlas yang dapat menghidupkan amal tersebut. Sebagaimana akhlak-akhlak yang tinggi yang ditampilkan oleh para nabi, para rasul serta hamba-hambanya yang dia cintai adalah karena ada ruh-ruh yang menghidupkannya, dan itu berupa sir, cahaya ikhlas yang menyala di dalam hatinya. Amal ialah geraknya badan lahir atau hati. Amal itu digambarkan sebagai tubuh atau jasad, sedangkan ikhlas itu sebagai ruhnya, yakni badan tanpa ruh berarti mati. Amal lahir atau amal hati itu bisa hidup hanya dengan adanya ikhlas, sebagaimana Allah berfirman yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan ikhlas kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Di ayat lain Allah berfirman, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan ikhlas kepadanya. Surah Az-Zumar ayat yang kedua. Imam Hasan Al-Basri berkata, aku pernah bertanya kepada sahabat Hudzaifah radhiyallahu an tentang ikhlas. Beliau menjawab, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhlas itu apa? Beliau menjawab, aku pernah menanyakan tentang ikhlas itu kepada malaikat Jibril alaihissalam, dan beliau menjawab, aku pernah bertanya tentang hal itu kepada Allah Rabbul Izzah, dan ia menjawab, ikhlas ialah rahasia di antara rahasia-rahasiaku yang kutitipkan di hati hambaku yang aku cintai. Ikhlas itu berbeda atau bertingkat sesuai dengan perbedaan atau tingkatan orang yang beramal. Keikhlasan orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah dan amal perbuatan itu telah bersih daripada riya yang nampak ataupun yang tersembunyi, sedang tujuan amal perbuatan mereka selalu hanya pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada hambanya, dan supaya
diselamatkan dari nerakanya. Keikhlasan orang-orang yang cinta kepada Allah, yang beramal hanya karena mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Allah zat yang wajib diagungkan, tidak karena pahala atau selamat dari siksa neraka. Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah bermunajat kepada Allah, ya Allah, saya beribadah kepadamu bukan karena takut nerakamu dan juga tidak karena cinta dengan surgamu. Perkataan ini masih menganggap dirinya yang beribadah mengaku bisa beribadah. Keikhlasan orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, mereka selalu melihat kepada Allah gerak dan diamnya badan dan hatinya itu semua atas kehendak Allah. Mereka tidak merasa kalau bisa beramal kecuali diberi pertolongan oleh Allah, tidak sebab daya kekuatan dari dirinya sendiri. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulannya bahwa amal zahir itu seperti jasad dan ikhlas adalah ruhnya. Maka ketika amal ibadah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari tanamkan keikhlasan pada diri kita ketika beramal, karena ikhlas adalah ruhnya ibadah. Dengan keikhlasan, ibadah kita akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ikhlas yang tahu hanyalah hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian keterangan kitab Al-Hikam yang tercantum pada pasal yang ke-10. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya pribadi dan bisa bermanfaat buat orang yang mendengarnya. Saya akhiri, wallahul musta'an ila tariqil hasan, wallahu yaqdi bihibati wafirah li walakum fi darajatil akhirah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.